wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Farida, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Jogorogo 6, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan BES 2 LPTK IAIN Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini, Selasa 28 Januari, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 2025114477 dengan NIM 209240222. Materi iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ketua kelasnya untuk menyiapkan ke depan. Mas Dika. Siap gerak, doa mulai. Alhamdulillah, dengan doanya tadi, semoga acara hari ini pelajaran kita lancar dan barokah. Tadi anak-anak sudah berdoa semuanya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang apa? Kemarin tentang sholat berjamaah, ya kan? Anak-anak sudah belajar tentang sholat berjamaah. Anak-anak sudah mempraktekkan di rumah sholat berjamaah? Sudah. Ya. Setiap sholat apa? Sholat maghrib? 5 waktu. Iya, sholat 5 waktu, betul. Iya. Tadi anak-anak sholat subuh enggak? Sholat. Ya. Sholat zuhur biasanya di sekolahan ya. Sholat asar di rumah. Di luar apa di masjid? Di rumah. Di masjid boleh, di rumah juga boleh ya. Tapi anak laki-laki itu lebih utama di masjid atau di musola ya. Ya. Kemudian sholat maghrib, sholat isya. Jadi 5 waktu jangan sampai terlupakan, oke? Harus rutin sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggalkan. Kita sekarang ini akan mempelajari tentang rukun iman yang ketiga. Anak-anak sudah tahu rukun iman ada berapa? 6. Coba sebutkan rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama adalah
Jadi kitab Allah itu apa fungsinya? Sebagai petunjuk manusia agar tidak sampai tersesat. Jadi mendapatkan petunjuk setiap langkah manusia itu ada petunjuknya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta rasul dan penerimanya dan yang menerimanya. Jadi siapa saja rasul yang mendapatkan kitab Allah itu siapa saja? Ada berapa? Kemudian siapa saja? Kitabnya apa saja? Yang menerima rasulnya siapa saja? Nanti anak-anak harus bisa menyebutkan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara kitab Allah dan suku. Nanti akan dijelaskan nanti. Yang keempat, peserta didik dapat membuat proyek kreatif seperti sebagai bentuk penguatan pemahaman tentang iman kepada kitab Allah. Nanti anak-anak membuat poster ya tentang kitab-kitab Allah. Ya, seperti ini. Nah, jadi ini nanti adalah anak-anak membuat proyek atau seperti ini, nama-nama kitab Allah. Selanjutnya ini apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu anak? Iman kepada kitab Allah yaitu iman itu apa? Yang percaya sepenuhnya meyakini kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul. Jadi percaya sepenuhnya akan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Kemudian apa itu kitab Allah? Apa kitab Allah apa? Bukan, ada yang tahu kitab Allah? Al-Quran. Apa lagi ada yang tahu? Injil. Ada yang tahu? Taurat. Ada lagi? Zabur. Ada berapa? 4. Yaitu Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Itu adalah kitab-kitab Allah. Kemudian apa saja kitab Allah diberikan kepada siapa saja kitab itu diberikan? Al-Quran diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Injil Nabi Isa, ya. Kemudian Taurat Nabi Musa, ya. Zabur kepada Nabi Daud. Itu adalah kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi. Ya. Mengapa Al-Quran disebut sebagai kitab yang paling sempurna? Karena Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Sebelumnya itu Injil, Taurat, Zabur. Itu disempurnakan dalam satu Al-Quran. Ya. Yang kita pelajari saat ini. Jadi kitab-kitab sebelumnya Injil, Taurat, Zabur itu disempurnakan dalam satu, yaitu di dalam Al-Quran. Itu semua menceritakan tentang kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kita disempurnakan oleh Allah di dalam satu, yaitu dalam Al-Quran. Itu adalah
masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sudah? Anak-anak sudah melihat videonya ya? Sudah gimana? Setelah melihat video tadi? Sudah agak mengerti apa belum? Sudah. Ya, kita lanjutkan ya pelajarannya. Ya. Tadi anak-anak sudah melihat video tentang kitab-kitab Allah, ya kan? Membahas tentang apa? Kitab-kitab Allah. Pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab Allah? Adalah membenarkan bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Jadi Allah itu menurunkan wahyunya kepada rasulnya. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah ya adalah membenarkan bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah, ya. Kalam Allah. Kalam itu apa? Kalam itu sabda atau mengendikan, ya. Sabdanya Allah kepada rasulnya yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Itu adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Jadi anak-anak harus percaya, harus beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah itu membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, ya. Sudah jelas di sini? Kitab-kitabnya merupakan apa saja? Ini kitab-kitabnya berupa Al-Quran, Injil, Taurat, kemudian Zabur, ya. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Semua adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul, para nabi sekaligus para rasul, ya. Kemudian dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah adalah surat An-Nisa ayat 136, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa
Ini nama-nama kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, yang pertama adalah kitab Taurat. Adalah kitab yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Yang diturunkan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman untuk Bani Israel. Kepada Bani Israel yang kemudian disebut dengan bangsa Yahudi, sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Karena kitab ini memang hanya diturunkan kepada mereka. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada apa? Diturunkan dari Allah, oleh Allah kepada Nabi Musa untuk Bani siapa? Bani Israel. Pada Bani Israel. Itu adalah kitab apa ya? Kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud Allah juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran, kemenak kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tapi berisi hikmah dan nasihat. Jadi apa kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Nabi Daud. Apa dia? Nabi Daud. Itu adalah Quran kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian selanjutnya adalah kitab Injil. Nih, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Dia seperti halnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Nabi Isa juga merupakan nabinya Bani Israel atau orang Yahudi. Diperhatikan anak-anak, ya, guru benar diperhatikan. Jadi kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, kepada kaumnya yang siapa kaumnya? Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Menurut surat Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 46, Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Jadi kitab-kitab terdahulu itu sudah berakhir masa masa berlakunya. Kemudian disempurnakan dengan kitab selanjutnya. Itu adalah kitab-kitab terdahulu. Selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kitabnya siapa itu? Kitabnya umat Islam. Kitabnya kita semua, ya. Kitab Al-Quran, anak-anak sudah ngaji kitab Al-Quran? Sudah. Sampai itu berapa? 4. Ada yang juz 2. Jadi berapa lagi? Ada yang sudah khatam Al-Quran? Belum ada, tidak apa-apa. Semangat terus ya, belajar Al-Quran. Nah, jadi kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Muhammad. Kepada Nabi Muhammad, wahyu yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu penyempurna kitab-kitab terdahulu. Oke? Penyempurna kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab sebelumnya. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun walaupun masing-masing kita memiliki syariat yang berbeda, tapi dasar dan landasannya sama, yaitu tetap dari Allah. Itu adalah kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu dari kitab-kitab sebelumnya. Itu adalah kitab apa? Al-Quran.
Nabi Muhammad. Hikmah beriman kepada kitab Allah itu adalah menjadi pedoman hidup manusia. Jadi kalau kita itu iman kepada kitab Allah, yang pertama adalah menjadi pedoman hidup. Kita itu menjadi apa ya? Pedoman atau petunjuk bagi hidup kita nanti. Itu adalah hikmahnya kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Yang kedua, hidup lebih terarah dan selamat. Jadi kalau kita mempelajari tentang kitab Allah, hidup kita akan menjadi terarah dan menjadi selamat. Yang ketiga, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang keempat, memahami tujuan hidup. Yang kelima, mendapatkan ketenangan batin. Jadi kalau kita ini belajar sungguh-sungguh, belajar Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan ketenangan batin kita. Selanjutnya, nah ini kita explain dulu ya. Terus semangat anak-anak? Makin semangat ya. Nah, kita explain dulu. Berdiri semua. Kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan Muhammad. Makin semangat? Mari. Explain dulu sebentar. Tepuk semangat. Sedang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Ya, kita duduk lagi. Kita lanjutkan lagi. Ya. Kita sekarang kita membuat poster ya, membuat poster tentang kitab-kitab Allah. Kita membuat poster tentang nama-nama kitab Allah. Itu berapa? Pak, guntingnya dikeluarkan guntingnya. Udah kita semua? Yang satunya menggunting, yang satunya ngelem ya. Semuanya kerja kelompok, oke? Kerja kelompok ya. Nih. Mana kalau gunting? Hah? Yang lain menggunting, yang lain mengelem. Ngelemnya. Ya. Nanti ditempel ya. Bekerja sama. Semuanya bekerja, saling membantu. Yang sudah memotong langsung ditempelkan ya pakai lem ini. Namanya di atas ini. Urutannya ya. Yang lain membantu. Ya, taruh di atas ini. Ya. Oh, bantu ya, yang lain bantu. Ini ditempel. Selek. Ganti. Ini selek. Ya, apa sah? Ini selek. Ini terus
Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya. Tadi adalah presentasi dari kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Dan untuk baris depannya. Tadi adalah anak-anak sudah presentasikan hasil karya anak semua ke depan dengan adanya kita membuat poster. Tadi apa tantangan daripada membuat poster tadi? Tantangannya bagaimana? Sulit apa tidak? Enggak. Terus apa tantangannya? Gagal? Ya nanti diperbaiki lagi, ya. Perbaiki lagi. Semuanya membantu kan? Ya, semua membantu, oke? Yang dari sini tantangannya apa membuat poster tadi? Gagal. Semua membantu? Membantu. Ada yang tidak membantu? Iya. Kemudian apa pelajaran yang paling berkesan dari proyek tentang kitab-kitab Allah tadi? Kesannya bagaimana? Membuat proyek tadi bagaimana kesannya? Bagus. Iya. Apa? Yang keras? Iya, menyenangkan. Semangat ya anak-anak dalam membuat poster. Senang ya? Bahagia? Iya. Kalau dari sini kelompok ini kelompok A, bagaimana kesannya daripada membuat poster tadi? Kesan daripada membuat poster tadi gimana? Senang, menyenangkan ya? Iya. Semua membantu ya? Iya, semua membantu. Posternya nanti kalau sudah selesai ditempel di dinding ya, di dinding kelas ini ya. Satunya bisa ditempel di luar kelas boleh ya. Jadi nanti dibuat posternya ditempel di dinding kelas yang sana masih kosong ya loh. Bisa ditempel ya anak-anak ya. Sudah. Setelah itu kita akan mengerjakan poster. Poster ini kita membuat kuisis ya, kita kerjakan di HP. Anak-anak bawa HP semua ya? Wah, iya. HP-nya sudah diambil? Sudah siap anak-anak? Coba dibuka, linknya sudah saya kirim di grup WA. Coba dilihat HP-nya masing-masing. HP-nya dilihat ya, linknya sudah saya kirim di grup masing-masing kelas. Ya, anak-anak sudah bisa mengerjakan? Ada yang bisa bawa HP? Yang nggak bawa HP nggak apa-apa, kerjakan secara kelompok. Nah, gantian sama nya. Kitab Allah. Karena
Siap?